Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan terus bersyukur. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Fatma. Nah, untuk hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya muatan dalam tema 8. Oke. Nah, sudah punya semua bukunya kan? Tema 8. Nah, untuk hari ini bahasan kita untuk seni budaya yaitu tentang gambar cerita. Kira-kira murid ustazah yang kelas 5 ada yang suka menggambar? Oke, kalau ada yang suka menggambar atau mewarnai pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gambar cerita. Oke? Nah, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak penjelasan berikut ini ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu gambar cerita. Oke. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita bertujuan untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Gambar cerita bisa kita temui pada buku pelajaran, poster, cerita bergambar, dan juga komik. Nah, ini contoh gambar cerita berupa poster. Yang selanjutnya, gambar seperti ini kita biasa temukan ya dalam buku-buku pelajaran, yaitu gambar yang kemudian ada cerita yang menjelaskannya. Selanjutnya, kita pernah mendengar juga istilah cerita bergambar. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih gambar cerita dengan cerita bergambar? Kalau gambar cerita yaitu gambar yang bisa diceritakan walaupun tanpa melihat teks dan menggunakan ilmu bahasa rupa di dalamnya. Contohnya poster. Jadi kalau untuk gambar cerita ini dia lebih dominan gambarnya. Kemudian cerita bergambar adalah kisah yang diceritakan dengan gambar yang menerangkan teks tertulis. Fokus cerita ada di teks tulisannya dan gambar hanya sebagai pelengkap. Contoh cerita bergambar berjudul Ikan dan Kiko yang tadi kita lihat di contoh. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri gambar cerita. Nah, ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Kemudian ciri kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Ciri ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Ciri keempat, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. Terakhir, agar pembaca mudah mengerti karakter tokoh-tokohnya. Selanjutnya kita akan mengetahui fungsi gambar cerita. Yang pertama, untuk menarik perhatian pembaca, perjelas pesan alur cerita atau isi cerita, menambah nilai artistik atau keindahan pada tampilan cerita atau pesan. Fungsi ketiga, menambah nilai artistik atau keindahan pada tampilan cerita atau pesan. Dan ciri yang keempat yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk promosi produk, barang, jasa, atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui langkah-langkah menggambar cerita. Kalau kita mau menggambar cerita, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentukan teknik yang akan digunakan. Jadi ada beberapa teknik menggambar cerita tersebut. Kemudian yang kedua, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Biasanya alat-alat yang kita gunakan yaitu pensil, kemudian spidol, pewarna, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tentukan tema yang akan digunakan. Jadi, apakah kita mau bertema lingkungan, kemudian alam, dan lain-lain sebagainya. Buatlah sketsa terlebih dahulu.
Nah, kita bisa buat beberapa sketsa ya. Kemudian kita pilih sketsa yang terbaik dan sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan dan menambah garis atau coretan yang dianggap perlu agar gambar terlihat lebih hidup. Jika sudah selesai, warnai gambarmu dengan rapi. Selanjutnya, kita akan belajar cara mewarnai gambar cerita. Pemberian warna bertujuan agar gambar cerita terlihat lebih menarik oleh si pembaca. Nah, untuk pewarnaan terbagi ke dalam dua jenis. Ada yang disebut teknik kering, yaitu menggunakan alat pewarna yang kering atau tidak menggunakan air. Nah, bisa dilihat contoh-contohnya ya, seperti pensil warna, krayon, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu teknik basah. Untuk teknik basah berarti alat pewarna yang digunakan itu berupa cairan. Alhamdulillah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bermanfaat. Kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.